Kalau untuk logistik pemilihan umum tahun 2024 yang insya Allah pemungutan perhitungannya akan kita laksanakan pada tanggal 14 Februari tahun 2024, mempersiapkan barangnya, logistiknya, dan tempat penyimpanannya. Kita ada 5 surat suara yang akan kita coblos, yang akan kita pilih. Ada 3 jenis logistik yang akan kita persiapkan. Karena semuanya memang harus benar-benar safety. Tanggal 14 Februari tahun 2024, teman-teman pemilih harus datang ke TPS-nya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman pemilih, berjumpa lagi bersama saya Sis Indriani, host KPU Kabupaten Bangka Selatan pada podcast KPU Kabupaten Bangka Selatan, orasi seru obrolan demokrasi seputar pemilu. Teman pemilih, di depan saya sudah ada kedatangan tamu, masih pegawai KPU Kabupaten Bangka Selatan. Beliau akan memperkenalkan dirinya. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman pemilih, tadi host kita meminta saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Susi Susanti. Saya bergabung di KPU Kabupaten Bangka Selatan sejak tahun 2008 dan alhamdulillah pada tahun 2013 bulan Oktober saya diamanahkan untuk sebagai Kasubag Keuangan Umum dan Logistik, dan alhamdulillah sampai dengan hari ini saya masih sebagai Kasubag Keuangan Umum dan Logistik di KPU Kabupaten Bangka Selatan. Nah, teman pemilih, itulah sedikit perkenalan dari tamu kita hari ini. Nah, Ibu kan di Subbagian Keuangan Umum dan Logistik. Iya. Sekarang di Subbagian Keuangan Umum dan Logistik, pekerjaan apa sih Bu yang sedang sibuk-sibuknya di bagian Subbagian Keuangan Umum dan Logistik? Iya, kalau di bagian keuangan umum dan logistik seperti namanya, ada 3 bagian yang kita pekerjaan kita ya. Keuangan umum dan logistik. Kalau keuangan setiap hari itu selalu sibuk. Karena semua keuangan di KPU Kabupaten Bangka Selatan kita yang yang mengolahnya. Terus kalau umum untuk sarana, prasarana, operasional KPU Kabupaten Bangka Selatan juga ada di bagian kita. Nah, ini yang bagian ketiga ini yang tidak setiap bulan, tidak setiap hari ada. Nah, kalau sekarang ditanya sibuk dalam bagian apa? Sibuk dalam logistik. Nah, Ibu, sekarang kan sudah memasuki penghujung September nih, Bu. Seperti yang Ibu sampaikan tadi, bahwa di Subbagian Keuangan Umum dan Logistik sedang lagi sibuk-sibuknya nih. Sebenarnya kalau logistik itu sendiri, tahapannya dimulai sejak kapan sih, Bu? Iya, kalau untuk logistik pemilihan umum tahun 2024 yang insya Allah pemungutan perhitungannya akan kita laksanakan pada tanggal 14 Februari tahun 2024 ya. Kalau logistiknya itu kita untuk persiapannya itu dimulai kemarin itu di pertengahan bulan Juni. Jadi pertengahan bulan Juni itu kita sudah mulai untuk mempersiapkan, mempersiapkan logistik.
Yang kemarin itu kita menghitung besaran harga bongkar muat barang logistik, besaran harga perakitan kotak suara, besaran harga sortir lipat surat suara, dan juga untuk harga pengesetan, setting, pengemasan, packing, dan yang terutama sekali itu adalah kita menghitung biaya untuk distribusi logistik kita untuk penghutang dan perhitungan surat suara. Jadi itu sudah dimulai pertengahan bulan Juni 2023. Berkaitan dengan tahapan logistik tadi, apa saja ya sih Bu yang perlu dipersiapkan dan apa saja jenis-jenis logistik yang ada di kita? Sebenarnya yang kita persiapkan banyak ya. Mempersiapkan barangnya, logistiknya, dan tempat penyimpanannya. Yang pertama itu tempat penyimpanannya. Karena logistik yang begitu banyak itu harus disimpan di gudang. Jadi mulai bulan Juni kemarin kita sudah mempersiapkan untuk tempat penyimpanan. Kita sudah beres-beres, kita sudah mengosongkan, dan alhamdulillah KPU Kabupaten Bangka Selatan itu kita punya 2 gudang ya yang cukup representatif. Yang satunya lumayan besar dan satu kecil, tapi kalau untuk pemilu tahun 2024 ini karena logistiknya begitu banyak dan juga kan kita ada 5 surat suara yang akan kita coblos, yang akan kita pilih, otomatis logistiknya juga banyak. Jadi kita juga perlu tambahan gudang, karena untuk perlu tambahan gudang sebenarnya bukan untuk penyimpanan, untuk proses kita mengolah dan mempersiapkan logistik itu sampai tiba di tempat pemungutan suara. Dan insya Allah semoga Tuhan memperlancar ya, kita usahakan meminjam gudang yang tidak jauh dari kantor kita, semoga semuanya diperlancar. Begitu. Untuk jenis-jenis logistik ini sangat banyak ya. Sebenarnya ada 3 jenis logistik yang akan kita persiapkan. Yang pertama itu logistik untuk perlengkapan pemungutan suara untuk pada tanggal 14 Februari tahun 2024. Itu terdiri dari kotak suara, bilik suara, surat suara, karena kalau tidak ada surat suara tidak akan ada pencoblosan. Ya, terus tinta, segel, alat untuk mencoblos. Alat untuk pencoblos itu ya paku, bantalannya ya. Dan jenis yang kedua yaitu logistik dukungan perlengkapan lainnya, seperti sampul untuk mengisi surat suara, untuk mengisi formulir. Terus ada tanda pengenal untuk KPPS, untuk PAM TPS, dan juga untuk saksi. Saksi juga banyak ini, karena ada 5 surat suara yang akan kita pilih. Jadi ada 5 jenis juga untuk saksi ini ya, untuk kartu tanda pengenal saksi ini. Terus juga karet pengikat ya, lem, kantong plastik. Kantong plastiknya juga bermacam-macam, dari yang paling kecil untuk mengisi karet ya, sampai yang paling besar untuk membungkus kotak suara. Karena semuanya memang harus benar-benar safety, harus benar-benar kita packing dari terutama air ya, takutnya nanti basah. Nah, terus ballpoint, terus gembok. Nah, untuk gembok ini untuk kotak suara, untuk mengunci kotak suara. Untuk gembok juga bisa kita ganti dengan alat pengaman lainnya, yaitu segel plastik atau biasa kita sebut dengan kabel tis.
Nah, terus spidol juga, terus formulir C1, banyak jenis formulirnya. Terus stiker juga, stiker di kotak suara yang menandai ini adalah kotak suaranya DPD, ini kotak suaranya DPR, ini kotak suaranya DPRD provinsi, DPRD kabupaten, dan kotak suara presiden dan wakil presiden, yang nanti stikernya itu akan kita beri warna supaya kita mudah untuk mengenalinya. Dan juga tali pengikat juga, yang gunanya nanti tali pengikat itu untuk mengikat alat untuk mencoblos paku ya, biasa kita gunakan paku. Terus juga alat bantu tunanetra. Nah, itu jenis logistik untuk dukungan perlengkapan lainnya. Ada satu lagi yang ketiga, yaitu jenis logistik perlengkapan pemungutan suara lainnya, yaitu salinan DPT. Terus salinan DPTB, terus daftar pasangan calon. Nah, daftar pasangan calonnya juga ini ada 5 jenis. Daftar pasangan calon presiden dan wakil presiden, terus daftar pasangan calon presiden, terus daftar calon tetap DCT, baik itu DPR, baik itu DPD, baik itu DPR di provinsi, kabupaten, dan juga DPD. Terus satu itu label identitas kotak suara. Kotak suaranya juga kita kasih label nanti. Nah, itu jenis logistik yang akan kita persiapkan untuk proses pemungutan dan perhitungan suara. Banyak memang. Makanya kita persiapannya sudah dari bulan Juni sampai nanti pada saat pemungutan perhitungan. Begitu. Oke, berarti banyak sekali ya Bu jenis-jenis logistik yang akan kita persiapkan untuk pemilu 2024 nanti. Oke. Nah Bu, mengingat kabupaten kita ini memiliki kecamatan kepulauan, bagaimana pendistribusiannya ke daerah tersebut? Iya, untuk pendistribusian logistik itu nanti logistiknya itu kan kita simpan di dalam kotak ya, dalam kotak suara. Jumlah dari kotak suaranya itu ada 2.775 kotak suara yang akan kita distribusikan ke TPS, karena masing-masing TPS itu ada 5 kotak suara yang nanti sudah kita bagi-bagi kotak suara itu isinya isi logistik yang diperlukan nanti kan. Nah, karena kita memang ada TPS di kepulauan, terutama di Kecamatan Pongo ya, Kecamatan Kepulauan Pongo dan Kecamatan Lepar Pongo. Bagaimana pendistribusiannya? Kita kerjasama dengan instansi terkait, ya, dengan instansi terkait, terutama karena diperkirakan bulan Februari itu musim penghujan. Jadi kita kerjasama dengan Badan Meteorologi juga untuk melihat gelombang cuaca dan lain sebagainya ya. Kita juga minta advice dari mereka seperti apa nanti, dan juga kita juga biasanya dengan Pemda juga, dalam hal ini Dishub ya, perhubungan, dengan kepolisian juga, BIN juga ya. Kita pokoknya kerjasama dengan instansi terkait. Dan khusus untuk distribusi di kepulauan, di Kecamatan Kepulauan, kita lakukan itu pada H-2. Jadi kita distribusi itu 2 hari. Biasanya kita lakukan selama 2 hari, H-1 dan H-2. H-2 itu kita distribusi untuk
TPS-TPS yang di kepulauan. Dan juga kita selama ini untuk distribusi itu sudah kita usahakan kita menggunakan pihak ketiga, ya, pihak ketiga yang sudah kompeten di dalam distribusi logistik, pendistribusian logistik ini ya. Jadi H-2 itu kita distribusikan ke PPS dulu. Jadi PPS di di Kecamatan Kepulauan Pongo dan di Kecamatan Lepar Pongo itu kita usahakan pada H-2, kalau kita laksanakan pada tanggal 14 Februari, berarti tanggal 12 Februari itu kotak suara yang berisi segala macam logistik untuk pemungutan dan perhitungan itu sudah harus sampai di PPS Kecamatan Pulau Pongo, Kepulauan Pongo dan Lepar Pongo. Kemudian baru nanti pada hari H, pagi hari H itu sudah harus sampai ke TPS masing-masing. Dan selama ini alhamdulillah ya tidak ada kendala yang berarti. Memang di 2019 ya waktu itu sempat kita distribusi ke Kecamatan Kepulauan Pongo yang menyebabkan teman-teman kita terdampar di Pongo, tidak bisa pulang hari itu. Jadi karena memang cuaca yang tidak mendukung, tapi alhamdulillah dengan ada kerjasama dan bantuan dari berbagai pihak, insya Allah semuanya berjalan dengan lancar. Dan kita berharap juga, mohon dukungannya, mohon bantuannya juga, mohon doanya, semoga distribusi maupun logistik kita semuanya berjalan dengan lancar, aman, dan kita bisa melaksanakan pemungutan suara pada tanggal 14 Februari dan penghitungannya itu dengan lancar dan aman. Nah Ibu, bagaimana supaya logistik yang Ibu sebutkan yang begitu banyak itu bisa aman sampai di tempat sampai sebelum hari H? Ya. Supaya aman, ya makanya kita mempersiapkannya ya. Mempersiapkannya itu memang sesuai tahapan. Kita mempersiapkannya itu sudah dari bulan Juni. Bulan Juni itu kita mempersiapkan perhitungan biayanya. Nah, karena tidak akan aman, tidak akan lancar, tidak akan bisa kita distribusikan kalau biayanya juga tidak ada. Makanya dari bulan Juni kita sudah mempersiapkan semuanya. Kita sudah menghitung, terus mengajukan anggaran, baik itu untuk pengelolaan maupun untuk pendistribusiannya. Jadi persiapannya memang sudah kita lakukan jauh-jauh hari ya. Dan juga untuk pengelolaannya juga sudah kita kalau kita sesuai dengan tahapan insya Allah ya, insya Allah. Dan khusus untuk pendistribusian karena memang banyak logistik yang akan kita distribusikan untuk pemungutan maupun perhitungan supaya tanggal 14 pemungutan dan dilanjutkan dengan perhitungan berjalan dengan lancar, karena memang ada 2.775 kotak suara yang harus sampai dengan aman ya, dengan aman pada sebelum pukul 6 atau pukul 7 ya, pukul 7 karena dimulai, sebelum itu sudah harus nyampe. Makanya tadi kita melakukan koordinasi, kerjasama dengan instansi terkait semuanya. Kalau kita melihat ada peluang untuk terjadinya masalah, kita akan berkoordinasi dan bekerja sama dengan siapa sih, instansi mana sih yang akan bisa membantu kita.
seperti kaitan dengan cuaca, ya, dengan gelombang, dengan pasang surut. Kita terus terang awam untuk hal-hal itu ya, untuk pasang surut. Jadi kita kerjasamanya dengan mana? Dengan Badan Meteorologi dan Geofisika, ya, dengan di Sadai, karena kita nanti distribusinya kan melalui pelabuhan Sadai. Mereka pasti tahulah kapan jam-jam pasang surutnya air laut itu. Karena kalau dia surut nanti tidak bisa merapat logistik kita itu. Jadi pada tanggal 12 pada saat kita akan distribusi itu kita sudah koordinasi bagusnya, tepatnya supaya jangan sampai nanti terombang-ambing di tengah laut, ya. Jam berapa kita mulai distribusi itu? Untuk mengantisipasi pasang surutnya air laut. Nah, seperti itu. Dan juga untuk keamanannya juga. Keamanannya alhamdulillah kita disupport penuh oleh Kapolres, oleh Polres Bangka Selatan, BIN juga, TNI juga. Itu semuanya nanti akan mensupport kita dan kita akan koordinasi. Jauh-jauh hari kita sudah koordinasi. Untuk pihak ketiga juga yang akan membantu kita dalam distribusi juga, kita juga akan bekerja sama dengan pihak ketiga yang sudah benar-benar kompeten, yang sudah berapa kali membantu kita dan memang benar-benar kompeten dalam hal distribusi, terutama di daerah kepulauan tadi, ya. Dan juga untuk distribusi yang di kecamatan yang di daratan itu kita ada 6 ya, ada 6 kecamatan dan banyak juga yang jauh-jauh TPS-nya itu. TPS-nya jauh-jauh dan kita sudah mengantisipasi, kita juga memberikan biaya tambahan ya juga ya untuk TPS yang jauh dan sulit. Kita ada biaya tambahan supaya mereka terbantukan untuk transportasinya gitu. Dan tidak lupa juga kita juga sudah koordinasi dengan semua pihak terkait untuk membantu proses distribusi ini. Dan insya Allah lah mohon doanya kalau selama ini kita pemilu alhamdulillah aman, lancar, dan mudah-mudahan pemilu 2024 pun akan seperti itu gitu. Jadi kita tetap melakukan hal-hal yang sudah kita lakukan di pemilu-pemilu sebelumnya dan akan terus kita akan perbaikan gitu. Di mana kurangnya, di mana ininya, dan insya Allah lah dengan adanya kolaborasi, dengan adanya koordinasi dengan pihak-pihak terkait, insya Allah akan terbantukan. Dan mohon doanya pada tanggal 14 Februari 2024 logistik kita yang kita simpan di 2.775 kotak suara itu akan diterima dengan aman, didistribusikan dengan aman sampai ke TPS masing-masing. TPS kita itu ada 555 TPS se-Kabupaten Bangka Selatan ini. Ini TPS yang terbanyak loh untuk legislatif 2024 ini. Sebelumnya belum pernah menyampai 555 dan untuk legislatif pemilu tahun 2024 ini TPS-nya 555 TPS. Seperti itu Ibu Indri. Nah, Ibu, sebelum podcast kita kali ini kita akhiri, adakah pesan dan kesan untuk teman pemilih kita di rumah? Baik, teman-teman pemilih ya. Hai teman-teman pemilih ya, mohon doanya semoga pemilihan umum tahun 2024 itu berjalan dengan aman dan lancar, dan tolong tanggal 14 Februari tahun 2024 teman-teman pemilih harus datang ke TPS-nya masing-masing.
Ya. Ingat tanggal 14 Februari tahun 2024. Ayo kita ke TPS. Nah, teman pemilih, itulah sedikit gambaran terkait logistik kita KPU Kabupaten Bangka Selatan pada pemilu tahun 2024. Semoga apa yang disampaikan pada podcast kita hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Nah, teman pemilih, itulah podcast kita pada hari ini. Jangan lupa like, share, and comment. Saya Sis Indriani. Saya Susi Susanti. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.